Kisah masa lalu seolah tak pernah terpisahkan dari kota Muntok. Bukti nyata perjuangan pahlawan Indonesia dalam meraih kemerdekaan masih berdiri kokoh di kota yang terletak di barat Bangka. Di kota inilah Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia serta para pemimpin bangsa pernah diasingkan. Tak hanya sekedar menjadi bagian dari sejarah Indonesia melawan penjajah, Muntok memiliki sumbangsih penting bagi Pulau Bangka hingga dapat dikenal dunia. Kejayaan masa lampau Bangka pun seolah mulai terasa saat saya menelusuri kota yang melekat dengan citra sebagai kota pusaka. Berbagai monumen yang berdiri di sudut kota menjadi pengingat kemegahan masa lalu di kota tua Muntok. Berdasarkan catatan sejarah, Timah dan Lada pernah berjaya di tempat ini. Kegemilangan Muntok di masa lalu meninggalkan budaya dan tradisi yang masih diteruskan sekelompok masyarakat. Saya pun tertarik untuk mengulik salah satu budaya masa lampau yang tetap bertahan, meski hanya sedikit yang melestarikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, ini ada apa nih, lihat ini nih? Apa ada berminat untuk Gini, Pak, kan? tadi saya lihat ada tulisan Kampung Petenun. Kampung Petenun, betul. Apa banyak penenun di sini, Pak? Oh iya. Jadi begini, Muntok ini dulu dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badarudin pertama pada tahun 1734. Nah, untuk tempat tinggal bagi keluarga-keluarga mereka, keluarga bangsawan dari Johor Siantan. Nah, jadi ada lebih dari 500 orang yang tinggal di awal di kota Muntok ini, kemudian mereka tinggal di beberapa kampung. Nah, kemudian di kampung-kampung inilah mereka membuat kain-kain cual namanya, dan kampung-kampung yang untuk membuat cual ini kami sebut sebagai kampung petenun gitu. Ya. Nah, Pak, apa sih Pak bedanya tenun cual yang ada di sini dengan tenun cual yang ada di daerah-daerah lain? Cual sebetulnya sama dengan songket, ya. Jadi kalau di Sumatera ini kita mengenal songket, di Palembang khususnya kita mengenal songket. Kalau di Jawa biasanya disebut lasem, gitu kan. Nah, cual itu artinya sebetulnya celupan awal. Dia baru bentuk benang yang dicelup, celupnya itu celup motif.
Misalnya nanti motifnya tuh apa? Kembang setama, itik beriring, kucing tidur, misalnya itu dicelup dulu kain apa? Benang itu dicelup dulu. Setelah ditenun nanti baru bentuk motif seperti itu. Nah, khusus untuk cual mentok ini, dia kita kasih perbedaan misalnya dengan Palembang saja ya. Palembang. Kalau Palembang itu biasanya di kain itu dia penuh dari pinggir sampai ke tengahnya itu motifnya penuh gitu. Nah, khusus untuk mentok ini dia motifnya agak berbeda. Dia bagian pinggir dia lebih banyak bermain di pinggir gitu. Nah, di tengahnya itu memang ada nanti motif-motif tadi itu yang kucing tidur tadi misalnya seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita membeli mana cual muntok, mana songket Palembang, kita akan jelas terlihat nanti dari situ. Begitu kita melihat apa kainnya itu penuh dengan lukisan-lukisan apa itu Palembang punya. Nah, itu perbedaannya dengan muntok. Ya. Maka khusus di muntok ini orang mengenalnya limar muntok, khusus muntok. Ya, kalau motifnya banyak. Yang tadi yang saya bilang tadi kucing tidur, itik beriring gitu ya, segala macam. Itu ada filosofinya, ya. Ada makna sendiri. Misalnya itik beriring, itu artinya kenapa kok itik beriring? Ya kita tahu kan itik itu kalau dia berjalan ada satu orang pemimpinnya di depan. Berarti yang nggak lain apa? Kita harus mengikuti pemimpin, ya pemimpin. Mungkin kalau orang sholat kan ada imamnya begitu kan. Kalau kucing tidur bagaimana? Kita tahu kucing tidur itu pernah tidur nggak kucing itu benar-benar tidur? Nggak pernah kan? Artinya apa? Dia dalam suatu kondisi waspada terus gitu. Nah itu kira-kira apa filosofi dari makna tadi apa tidur apa dan banyak lagi motif-motif lainnya itu. Ya. Nah kalau fungsi cual itu Pak yang dulu itu mungkin dipergunakan untuk apa Pak? Oh iya dulu oleh bangsawan-bangsawan yang datang dari Johor Siantan ini digunakan untuk melamar gitu, sebagai barang antaran. Jadi biasanya keluarganya yang menenun nih, entah neneknya atau ibunya gitu, atau keluarganya lah. Nah itu nanti diantar sebagai barang antaran untuk lamaran kepada pihak keluarga dari perempuan. Ya, tapi kalau sekarang sudah berubah karena cual ini kan terbuat dari bahan yang cukup mahal ya. Ada benang-benang emas yang banyak sekali sehingga harganya cukup tinggi dan akhirnya pasarnya ini agak kurang sehingga sekarang dijadikan barang souvenir. Biasanya kalau ada tamu-tamu yang datang ke sini, entah pejabat atau dari luar ya, dari luar datang ya. Biasanya kita kasih kain cual khas muntok, ya khas muntok. Nah Pak, kalau minat masyarakat di sekitar sini tuh gimana Pak untuk tenun cual? Tenun cual itu ya, minat masyarakat muntok itu sebenarnya masih ada, tua muda. Namun tadi seperti yang saya katakan, pasar untuk penjualan cual itu sendiri agak sulit gitu ya, karena harganya yang tinggi itu. Nah, ada bahkan sampai sekarang penenunnya masih ada ya, masih ada di sini, masih ada. Ya, kadang-kadang kami juga melakukan ini ya, pelatihan gitu ya, dan itu cukup diminati oleh masyarakat karena memang khas sekali ya dengan cual kita ini, cual muntok khas sekali. Bahkan saya dengar di luar negeri itu limar muntok itu dikenal di satu perusahaan di Paris atau di mana atau di sana itu limar muntok disebut-sebut itu. Berarti internasional sudah mengenal. Bahkan di Belanda mereka sangat kenal dengan limar muntok. Ya bukan cual bangkai tapi limar muntok kita mengenalnya. Ya, gitu. Nah jadi sekarang ini salah satu dari orang muntok yang masih ya untuk selalu menenun itu Ibu Magdalena. Iya ada, Ibu Magdalena masih ada. Pak, ya. Boleh saya izin pamit ke Ibu? Oh silakan nanti tanya dengan beliau tentang tadi yang saya sebut tadi ya, apa itu motif beriring apa segala macam.
silakan. Ya, beliau mungkin sangat terkesan nanti kalau didatangi. Silakan. Boleh, silakan. Usia senja, Magdalena masih tetap bertahan menjadi penenun cual muntok. Dirinya terus menularkan budaya penenun cual kepada kaum wanita yang tinggal di sekitarnya. Bahkan, Magdalena bersedia memberikan seluruh keahlian menenun cual miliknya kepada siapapun yang ingin melestarikan kain khas muntok ini. Sejak masih remaja, wanita paruh baya ini sudah mulai belajar menenun dengan orang di lingkungannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Magdalena? Iya, benar. Ibu lagi nenun cual ya Ibu? Iya. Iya, wah, luar biasa Ibu. Nah Ibu, boleh tahu nih Bu, udah berapa lama Ibu menekuni cual ini Bu? Udah lama Mbak, udah hampir berapa 40 tahunan. 40 tahun, berarti dari kecil ya Bu Iya, ya? dari kecil. Sampai sekarang, wah luar biasa sekali Ibu. Nah Ibu kan dari kecil nih Ibu ya, sampai umur yang sekarang, kenapa Ibu masih tetap bertahan gitu untuk menekuni cual ini Bu? Kita akan melestarikan budaya. Itu kan soalnya sudah hampir punah ini. Khususnya di daerah Bangka Bangka Barat. Barat ini. Nah Bu, kalau dilihat ini kan ibu-ibu ya Bu yang. Nah kalau untuk yang antusias para anak muda di sekitar sini Bu, gitu gimana Bu? Agak susah Mbak. Agak susah gitu Bu. Agak susah untuk dibawa kegiatan ini kan orangnya harus mendep di rumah istilahnya. Kayak dulu kan bujang dayang misalnya, ada tuan-tuan yang punya orang pacik-pacik gitu, orang zaman dulu kan. Ini sekarang nih anak muda kan banyaklah agak susah, Iya. agak susah gitu. Nah Ibu, ini kan yang untuk anak-anak muda ini kan seperti yang Ibu bilang tadi agak kurang ya minatnya Iya, untuk belajar menenun. Nah selama Ibu menekuni cual ini, upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk melestarikan budaya ini? Ya kita kan dari binaan juga nanti kalau kita cari kan pembinaan ya, pelatihan untuk pelatihan motif, tenun itu kan dibina selama kita masih mampu kan kita bina terus. Tapi untuk melestarikan ini kan memang susah kan, soalnya ini kan langka. Jadi kita ada binaan-binaan, pelatihan-pelatihan di luar tenunan ini kayak motif misalnya cual, itu motif cual, motif misalnya bikin jemputan. Nanti kita kan dari ATBM semua kita pelajari sama kita mampu untuk belajar. Kalau kita anak-anak mudanya kan semangat, cuman untuk secara mendalami itu susah. Mendalami. Istilah ini maunya tenun ini kesabaran tinggi. Kesabaran tinggi. Jadi kalau emosi tidak bisa juga nenun. Semua kita pakai ketenangan gitu. Sama-sama istilahnya apa nih? Dia kawin tuh istilahnya hati dengan benang tuh harus nyatu gitu. Kalau enggak udah hancur dia, enggak jadi apa lah. Berarti memang upaya Ibu seperti pelatihan-pelatihan itu ya Bu? Untuk pelatihan itu kita kan jadi narasumber kan. Nah, banyak yang sudah dilatih kan. Untuk Bangka Barat ini sekitar ada 30 lebih lah. 30 lebih. Ada 30 lebih lah. Cuma tidak ada di sini semua. Kalau di sini kan tidak muat kan, jadi larinya ada yang di
daerah Menjelang, ada yang daerah Tanjung, ada yang daerah misalnya Teluk Rubiah itu. Teluk Rubiah itu kan cuman sekarang ini ada kampung petenun. Tapi cuman tidak ada yang petenun. Jadi sekarang mau dilestarikan petenun ini, jadi dilatih lagi kan, kan gitu. Kampung Ulu dulu petenun, cuman tidak ada yang petenun gitu. Banjir waktu tahun 72 itu anyut habis. Nah Bu, kalau saya lihat ini koleksi tenunnya yang sudah jadi ya Bu ya. Boleh kita lihat? Boleh. Dalam membuat cual muntok, pemilihan warna dan motif menjadi bagian penting untuk mengutarakan tujuan dan maksud pemakai cual. Melihat tangan penenun yang dengan lincah memainkan helai demi helai benang di alat tenun, saya pun tertarik untuk mencoba. Menenun cual bukanlah hal yang mudah. Perlu ketelitian dan keahlian khusus untuk membuat selembar kain cual. Menenun helai demi helai benang hingga menjadi kain cual, Magdalena membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga hitungan bulan. Tak heran, dengan kualitas benang sutra dan benang emasnya, serta pembuatan yang cukup rumit, kain cual menjadi salah satu pakaian kebanggaan para bangsawan Muntok pada masanya. Celupan awal atau yang lebih dikenal dengan cual saat ini menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan pemerintah daerah. Apalagi di zaman modern ini, sulit untuk menemukan generasi penerus yang bersedia mempelajari dan menekuni tenun cual Muntok. Magdalena pun masih terus berusaha merangkul warga Muntok, khususnya kaum wanita. Namun, hanya sedikit yang bertahan. Menenun cual sangat rumit dan pemasarannya cukup sulit. Begitulah alasan sejumlah orang yang pernah belajar menenun dengan Magdalena, namun lebih memilih untuk beralih ke pekerjaan lain yang dinilai lebih menjanjikan. Kalau paling sulit untuk motif, sulit. Motif, ya, motif itu kalau misalnya satu salah semua. Kalau misal putus saja satu, sudah salah semua.
Jadi tidak berbentuk bunga tuh, tidak berbentuk, motifnya tuh hilang gitu. Jadi acak-acakan kayak hujan gerimis gitu. Tuh istilah. Ya, dari udah puluhan tahun ya kan Ibu? Iya. Mungkin kegagalan apa sih yang pernah Ibu alamin waktu nenunin Bu? Kegagalan kalau benang itu rapuh. Benang ini kan ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau yang kuat lama tahan, bisa bertahun-tahun. Kalau yang tidak kuat 2 kali sentek sudah putus. Itu yang rapuh, itu yang susah. Nyambung lagi gitu. Keselarasan antara tangan dan hati penenun menjadi kunci agar dapat menghasilkan kain cual muntok yang bernilai seni. Helai demi helai benang disayang, dibaluri tinta hingga menyatu menjadi warna yang menjanjikan mata. Makna cual, maknanya tuh gimana? Kalau kita tidak menghayati, tidak masuk di sini, dimasuk di hati gitu maknanya. Kalau maknanya hanya penjual dengan membuat lain. Kalau penjual hanya beli barang, jual. Kalau kita yang kita bikin ini maknanya tuh dalam istilah itu kawin. Jadi kalau menenun tuh kawin itu yang susah. Kalau hati kita tidak ada pas, tidak ada itu yang makna itu susah dari pembuatan motif, dari pembuatan tenunan cual. Bersama kaum perempuan muntok yang masih bertahan menjadi warisan budaya, Magdalena memimpikan harapan besar menanti kembali kejayaan cual muntok. Mengandalkan sesepuh, belajar dengan orang berpengalaman dari daerah tetangga juga digalakan. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan para penenun cual muntok, sehingga dapat bertahan di era yang semakin berkembang. Untuk pelatihan sendiri khusus pelimaran, tapi untuk membuat limar itu sebelumnya mereka juga harus dikenalkan dengan benang, jenis benang, kemudian penghanian, dan setelah itu mereka juga mengenal zat-zat warna yang digunakan untuk pelimaran. Setelah itu ada proses pemisahan benang. Jadi kalau inti acara ini adalah bagaimana mereka bisa membuat motif untuk ditenun di cual. Membiasakan diri menjadi salah satu cara untuk menghasilkan kain cual. Memang butuh waktu yang tak sebentar agar dapat menyatukan hati dengan untayan benang ini. Kesulitannya untuk pelimaran, dari tangannya kan masih kaku ya, harusnya kan misal ini udah lentur kayak gitu, kalau kami kan masih kaku-kaku, jadi si pewarnaannya tuh melebar kemana-mana gitu, misal kami masih kaku tangannya kayak gitu. Kalau untuk yang ngerapihin benang kayak ini susah juga, misal kita belum ini, takutnya apa kalau gitu tuh ada yang putus apa kayak gimana kan, harus dirapihin dulu benar-benar sedikit-sedikit kayak gitu. Iya, ketelitian. Bu, rencana kedepannya setelah pelatihan? Rencana kedepannya sih pengen dilanjutin ya, untuk mengisi waktu luang untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk ikut melestarikan kain cual ini.
memiliki banyak warisan yang harus dilestarikan. Tangan-tangan lincah kaum perempuan inilah yang kelak akan menjadi penyelamat aset berharga bumi serumpun sebalai ini. Pada mereka, generasi penerus bangsa dapat melihat bukti nyata betapa jayanya Muntok di mata dunia pada masanya. Kini, beban besar menanti untuk mengembalikan kejayaan negeri sejiran Setason ini.